Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada khutbah pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jemaah sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan takwa tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang dihadapi. Dengan ketakwaan, semoga kita dilimpahi rizki yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita mendapatkan berbagai macam ujian dan rintangan yang salah satunya adalah diturunkannya rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Ketika rasa sakit datang, tidak jarang manusia berkeluh kesah, merasa kesakitan dan tidak nyaman dengan kondisi yang dialaminya. Bahkan terkadang rasa sakit yang sebentar terasa lama dengan kepedihan dan keperihan yang sedang dialami. Dengan rasa sakit yang ada, mungkin tidak semuanya dapat menahan rasa sabar ketika menerima cobaan dan ujian seperti ini. Di antaranya mereka ada yang berputus asa hingga tidak mau berobat. Di antara mereka ada yang sudah berusaha berobat hingga putus asa, kemana lagi harus mencari kesembuhan, bahkan mungkin saja ada yang memutuskan menemui ajalnya dengan cara bunuh diri sebab rasa sakit yang dialaminya. Na'udzubillahi min zalik. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk bersabar ketika ditimpa rasa sakit. Kesabaran yang kita hadirkan ketika sakit melanda kita akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah disampaikan dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Aisyah radhiyallahu anha Zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta saukati yusaquha. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah
yang menimpa seorang muslim. Bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita mendapati bahwa musibah yang menimpa seorang muslim sesungguhnya adalah menghapus kesalahan dan dosa yang pernah ia perbuat. Musibah di sini maknanya umum. Boleh jadi ia adalah kesedihan sebab kehilangan sesuatu maupun orang yang dicintainya. Rasa sakit yang melanda ketika secara lahir maupun batin, problematika kehidupan, rasa tidak aman dan kekhawatiran bahkan ketakutan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kesabaran yang kita lakukan dikala kita dalam rasa sakit, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa ada ganjaran dan pahala bagi orang-orang yang sabar. Di mana pahala tersebut tidak terbatas jumlahnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahala mereka tanpa hitungan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dan ganjaran yang diraih orang yang bersabar sebagaimana yang disebutkan ayat ke-10 surah Az-Zumar ini beriringan dengan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai dihapusnya dosa-dosa orang yang bersabar ketika ditimpa penyakit. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimi yusibuhu azam min marat. Fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi. Kama tahuttus sajaratu warokoha. Tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya, kecuali karenanya Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Masih berkaitan dengan kesabaran atas penyakit, terdapat hadis lainnya yang tertera dalam Sahih Muslim dari Atha bin Rabah yang mengatakan, Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah kalian kuperlihatkan seorang perempuan ahli surga? Aku menjawab, iya. Ia berkata, perempuan hitam ini telah datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan dan auratku sering tersingkap karenanya. Maka berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Nabi bersabda, dan bila kau mau, aku mau mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Perempuan itu berkata, aku mau bersabar saja. Ia berkata lagi, auratku sering terungkap, maka mohonlah kepada Allah agar auratku tak terungkap lagi. Maka Nabi pun mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, bahwa kesabaran atas sesuatu penyakit yang menimpa dirinya akan menjadi wasilah untuk masuk surga. Selain itu, pada hadis tersebut juga terdapat penjelasan boleh jadi seseorang yang ditimpa penyakit itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana cara kita mempraktikkan rasa sabar ketika ditimpa penyakit? Pertama, kita dapat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang menimpa kita merupakan suratan takdir ilahi, dan boleh jadi rasa sakit adalah wasilah supaya kita diangkat derajat dan bermartabatnya di sisi Allah taala dengan dihapuskannya dosa-dosa. Kedua,
pasrah diri kepada Allah dengan berdoa kepadanya supaya diberikan kesembuhan, dengan berdoa memohon kesembuhan, artinya kita meyakini bahwa Allah maha menyembuhkan dan maha kuasa atas segala sesuatu, bahkan cobaan dan ujian seberat apapun tidak apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tawakal setelah mencoba usaha-usaha manusiawi seperti berobat ke dokter, meminum ramuan dan jamu herbal, berolahraga, dan menjalani terapi dengan menumbuhkan ketakwaan. Artinya kita meyakini bahwa usaha lahiriah tidaklah cukup. Ada Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu yang telah menuliskan takdir bagi setiap hambanya. Jemaah solat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan mengenai keutamaan bersabar ketika ditimpa rasa sakit sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengamalkan rasa sabar ini di kala sakit melanda. Kiranya dengan kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.